Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Dava dan Sobat Abo semuanya. Perkenalkan saya Sinta Amalia dari anggota muda Himabu Angkatan 2022. Di sini saya bersama Kak Salsa. Kak Salsa silakan. Halo, perkenalkan saya Salsabila Oktariza dari Staff Public Relation. Selamat datang di konten dari Departemen Public Relation atau biasa disebut PR, yaitu Know Your Family yang ditunjukkan untuk mengenalkan kakak-kakak, abang-abang, dan atau teman-teman dari jurusan Abo kepada mahasiswa dan masyarakat Abo lainnya. Selanjutnya, Bang Dava dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, makasih Cinta Salsa. Perkenalkan, nama saya Dava Wiratama Cakrawala, jurusan Abo 2018, baru aja lulus 2022 ini, akhir tahun, tepatnya 1 Desember. Sebelumnya saya di Himabo itu sebagai Staff Public Relation 2 periode, dan di eksternalnya di Himabi itu jadi Staff HR, dan di periode selanjutnya itu saya jadi Wakil Koordinator Wilayah 2 Himabi. Dan alhamdulillah saya udah bekerja di Astra Credit Company. Udah itu aja sih. Keren banget Bang Dava. Oke, kita lanjut masuk ke wawancaranya ya Bang. Sebelumnya boleh dong Bang share sekilas tentang kesibukan Bang Dava saat ini. Tadi udah ya? Udah. Kerja di Astra. Oke. Silakan ya Sasa. Pertanyaan kedua. Oke, untuk selanjutnya itu bisa dikasih tahu dong Bang motivasi Abang buat kepada mereka tuh yang mau jadi bagian dari IMABI. Bagian jadi IMABI yang pertama itu ya kalau misalnya kalian mau jadi bagian dari IMABI, ya kalian tahulah bakal kalian berhadapan dengan siapa, anak-anak univ-univ top lainnya lah. Kalian juga harus bisa membawa diri dengan baik, menjaga nama baik. Apa yang kalian bawa itu kan himpunan kita ya, Himabo. Juga ya itu aja sih paling cara kita membawa diri bagaimana kepada teman-teman dari universitas lain, terutama di wilayah 2. Seperti itu sih. Oh ya, BTW mau nanya untuk Himabo tahun ini, delegasi di Himabi siapa ya? Kalau setahu saya sih yang periode sebelumnya itu ada Bang Rahmat, Bang Izhar, Kak Dewi, sama untuk yang angkatan saya itu ada Isnaini. Cuman yang untuk yang terbarunya belum tahu. Oh, belum tahu. Itu aja sih membawa diri sih. Iya. Oke Bang Dava. Selanjutnya, tantangan apa sih Bang yang udah dihadapin selama menjabat jadi Wakor 2 IMABI? Tantangannya yang terberat kan pas saya ngejabat jadi wakil koordinator wilayah 2 itu COVID ya, COVID. Jadi keeping touch kita dengan anak-anak lain, staff-staff lain, dan ketua-ketua himpunan lain kan jadi juga berkurang. Juga kita jarang banget nih ketemu secara langsung, kan beda nih feel-nya nih, gimana sih berhadapan secara langsung sama cuman di Zoom aja. Untung aja beruntung ya saya punya ketua itu dari Universitas Telkom Bandung, itu bisalah ngearahin kita untuk ke periode yang bisa dibilang itu baiklah untuk pas lagi masa pandemi seperti itu. Intinya sih kalau itu sih tentang komunikasi aja sih sebenarnya, jalan komunikasi. Tantangannya itu komunikasi yang pertama. Juga kita tahulah kesibukan mereka, pasti kan perkuliahan dari universitas masing-masing jadwalnya berbeda-beda. Juga kebanyakan dari mereka kan juga ikut himpunan, jadi prioritasnya kan dibagi dua nih antara Himabi atau himpunannya seperti itu. Kadang-kadang juga yang ngejabat di Himabi itu juga ada juga ada peranan aktif lah di himpunan mereka gitu. Jadi kita harus bisa maintain time manajemennya sama komunikasi sih paling tantangannya itu. Oke, berarti itu bisa jadi kayak
suka duka itunya kan. Terus yang suka dukanya itu dong, yang menyenangkan di IMAB itu apa aja sih Bang? Yang menyenangkan ya kita bisa kenal baik sama kenal lebih banyak ini sih channel-channel kita di masa yang akan datang mungkin, dan juga banyak wawasan-wawasan yang bisa kita serap lah dari luar yang nggak kita dapat dari internal kita. Juga apalagi ya, mungkin ini sih apa namanya kayak pas lagi waktu saya ngejabat itu ada program kerja dari MABI yang digagas oleh ketua saya itu, aduh lupa namanya ya, intinya lah gimana sih cara, lupa tuh program kerjanya apa, intinya kayak nge-pitching tentang nge-pitching semua project lah. Itu saya belajar banyak sih nge-pitching segala project, dan akhirnya itu bisa berguna sih di kerjaan saya sekarang kayak gitu. Oke, Bang. Sejauh ini apa sih Bang pencapaian paling terkesan dari Bang Dava sendiri? Pencapaian yang instan di umur ini, di saat ini, itu sih bisa kerja sebelum wisuda sih untuk saat ini ya. Itu aja sih. Keren banget sih Bang. Untuk selanjutnya itu bagaimana sih cara Bang Dava untuk memanage waktu antara kuliah, organisasi, mungkin sama hobi juga? Gimana nih, Pak? Manage waktu. Sebenarnya ya kalau fun fact manage waktu itu kurang sih. Saya tuh kurang manage waktu. Cuman kita tahu aja nggak posisiin yang baik yang benar mana gitu. Sumpah di kampus tuh, apalagi pas zaman saya masih kampus tuh balik tuh jam 3, jam 2 pagi ya, bukan sore ya. Terus balik lagi kampus kelas pagi segala macem. Sebenarnya manage waktunya buruk, cuman kita tahu aja posisiin mana. Kayak kita pinter-pinteran aja sih cari celah sih. Gampang lah cari celah kayak gitu, nggak senonoh manage waktu dengan baik segala macam. Nah, kalian nanti tuh bakal memanage waktu yang benar yang baik tuh saat kalian prakerin. Kalian dikasih tanggung jawab, ditempatin di perusahaan orang, yang darinya tadi kita kuliah cuman gimana ya, pulang seenak jidat terus datang pagi lagi. Nah, kalau kita pas udah lagi prakerin itu, kita di perusahaan orang, masa kita pas lagi kerja gitu jelek, paling kayak gitu sih. Lebih balik ke tuntutan sih, manage waktu tuh hal yang bullshit sih, lebih ke tuntutan kalau saya lihat sih kayak gitu. Kalian dituntut untuk jadi lebih baik, ya kalian udah laksanain aja kayak gitu. Manage waktu sih nggak ini sih, saya biasa-biasa aja. Juga di kerjaan sekarang, aduh manage waktu lembur juga. Bohong lah yang manage waktu itu. Oke Bang. Nggak ada. Time management tuh nggak ada. Kalau saya. Oke Bang, lanjut. Pernah nggak sih Bang ngerasa capek atau jenuh dalam menjalani organisasi? Terus gimana cara Bang Dava buat ngatasin itu? Kalau capek jenuh pasti ada. Cuman balik lagi nih, di lingkungan organisasi yang pas saya jabat itu, untung aja vibes-nya tuh fun, juga saling support-nya tuh ada. Jadi di jenuhnya itu mungkin lagi ngadepin project. Pas saat selesai projectnya itu, saat nge-building bareng mereka-mereka, itu fun-nya. Itu jenuhnya sih paling saat mikir gimana sih jalan ini. Nah, pas lagi ngerambahnya itu, nah itulah kesenangannya. Itu sih palingan. Sama ini sih paling jenuh, paling di eval, paling pernah kan di eval? Nah, itu paling jenuh tuh. Itu aja sih kalau di organisasi ya. Iya, eval. Nah, Sebenarnya tuh eval sih bisa bilang jenuh, bisa bilang enggak sih. Lebih ke motivasi yang didapat di belakang gitu loh. Oh, kenapa ya pas lagi jalanin proyek ini, kenapa nggak kepikiran ke situ ya? Gitu sih. Iya benar. Gitu. Ya nah, setiap proyek pasti ada evaluasinya sih. iya. Nggak
nggak semua project tuh mulus-mulus aja, pasti ada eval. Mau sebagus apapun kalian pikirin, konsepin, kalian laksanain kayak udah benar, ada aja evaluasi. Betul banget. Itu Biar judulnya tuh. acaranya selanjutnya tuh bisa lebih bagus juga ya. Betul. Cuma selanjutnya lebih bagus kayak sama-sama juga ada eval. Iya, tetap aja ada eval. Untuk pertanyaan selanjutnya itu tips buat dari Abang buat mahasiswa yang masih kayak ragu atau takut ikut organisasi. Sebenarnya nggak usah ragu sih untuk organisasi, kan juga tuh itu organisasi tuh ya, kita nggak usah muluk-muluk organisasi tentang lo ke depannya gini-gini, itu bakal kepake buat CV kalian asli. Jujur ya, ini nggak tahu gimana, mungkin dari pengalaman saya nge-play 3 kerjaan yang nggak pakai pengalaman organisasi sama 2 yang nge-play pakai pengalaman organisasi, yang dipanggil tuh yang ikut pengalaman organisasi asli, itu nggak bohong. Nah, juga mumpung kalian masih muda ya, juga tanggungan kalian apa sih ya kan, belum ada kan gitu. Cobalah kalian organisasi ikut, ya setahun 2 tahun nggak masalah, yang penting prosesnya itu sih belajarnya gitu. Juga toh kerjaan sekarang tuh ya kan fresh graduate, biasanya tuh misalnya ada iming fresh graduate, di bawahnya ada lagi tuh minimal pengalaman organisasi di perkuliahan kayak gitu-gitu. Sebenarnya itu bukannya nuntut kalian harus join apa enggak, itu emang kebutuhan kalian di masa yang akan datang sih. Nanti kalau ditanya kalian pernah ngapain aja di perkuliahan, maksudnya jawabnya cuma belajar aja kan, nggak mungkin kan, karena harus ada suatu proyek yang pernah kalian ikut terlibat, atau proyek yang pernah kalian laksanain secara nasional mungkin, seperti itu sih. Lebih kebutuhan yang akan datang sih untuk ikut organisasi, itu sih bener ya, kalau pengalaman saya, nggak tahu kalau orang lain. Paling itu aja sih. Oke, Bang. Dari yang aku baca dari CV Bang Dava, kayaknya Bang Dava keren nih public speaking-nya. Terus boleh tahu nggak sih Bang, dari kapan nih lancar public speaking? Terus ada nggak sih Bang caranya buat lancar public speaking buat pemula? Terus gimana cara latihan Bang Dava sendiri buat public speaking itu? Biar berani gitu. Public speaking, sebenarnya public speaking gue juga gimana ya, itu antara kecemplung sama enggak. Jadi dulu ada di Himabo acara pas periodenya angkatan 2016 pas jadi top manajemen angkatannya Bang Dani, itu ketua pelaksananya itu Kadeta angkatan 2017. Acaranya itu lupa deh pokoknya acara itu. Ya pokoknya gue itu terlibat di tim acara, ditunjuk jadi MC sama temen gue Miftah. Dia berdua tuh jadi MC. Wah, jadi MC kan, sebenarnya itu ada pressure-nya juga tuh, baru masuk kuliah suruh jadi MC di aula kampus dan T7. Udah dari situ latihan sama kakak angkatan 2017 namanya Kami, sekarang jadi pacarnya temen gue Irgam. Hai Irgam, pacarnya Kami. Masih YouTube. Siapa tahu nonton. Iya, jadi di situlah terpancingnya untuk belajar public speaking. Itu sumpah pas di acara gitu gue agak tertekan. Tertekannya bukan tertekan gara-gara gimana ya, tertekan gara-gara harus bisa sih. Soalnya kan itu kan gue juga jatuhnya juga masih anggota muda kayak Sinta gitu. Jadi ya mau nunjukin lah yang terbaik untuk buat kakak-kakaknya gitu. Makanya kita ya dilatih lah di situ. Gue kayaknya hampir setiap hari kayak latihan sama Kami itu public speaking, cara ngomong yang benar, santun. Soalnya itu acaranya formal, bukan non formal gitu. Terus ada dosen-dosen tuh, terutama ada dosen paling the best yaitu Pak Upa, tahu kan Pak Upa? Nah, itulah gitu. Sebenarnya di situ sih dari pokoknya titiknya yang belajar public speaking, titik awalnya tuh di situ sih, sampai
Ya, terus ada namanya Himabo Gathering jadi MC lagi. Cuma kan acaranya non formal tuh, kayak fun aja. Sama Kak Miftah juga. Terus udah sih MC sih itu. Kalau yang lainnya public speaking kayak cuman yang ngobrol-ngobrol di sambutan kampus doang sih. Pas lagi ngejabat di Himabi Wilayah 2. Seperti itu. Udah sih. Teknik belajarnya nggak ada, cuman learning by doing aja. Itu sih. Oke. Siap. Oke, nah untuk pertanyaan yang terakhir, pesan dari Bang Dava sendiri buat pengurus Himabo atau mungkin buat Himabo selanjutnya gitu itu apa? Wih, hai Vina. Halo Kak Vina. Halo Bang Vin, Dava, Sinta, gak ngajak gue ke sama-sama. DWP, Vin. Kacau, Vin. Kayak untuk pesan-pesannya tetap semangat di penghujung. Ini udah penghujung periode belum, Vin? Nanti Februari, masih ini 3 bulanan lagi. Oh ya udah mepet lah ya. Masih ada triwulan berarti? Apa udah belum? Bentar lagi mau triwulan. Januari. Oh ya. Masih bentar lagi triwulan kita. Udah bentar lagi ketiga. lah ya. Ini kan dipublishnya paling awal-awal pertengahan Januari kan paling. Ya udahlah. Semangat untuk periodenya Dimas dan kawan-kawan. Selesaikan apa yang belum kalian selesaikan. Dan juga untuk anggota mudanya, support kakak-kakaknya dan abang-abangnya. Dan juga ingat di Himabo tuh sebaik-baiknya rumah kita untuk kembali. Itu aja. Semangat kalian dalam berorganisasi. Jangan pernah kendor, keep solid. Itu aja sih. Makasih Bang. Makasih Makasih Bang. banyak, Bang. Iya. Nah, karena itu tadi udah penutup pertanyaan, jadi wawancaranya itu udah selesai. Terima kasih banyak untuk Bang Dava yang udah bersedia menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber di KF kali ini. Iya, thank you juga. Semoga Sebenarnya si Vina tuh udah WA gue dari pas gue lagi nyusun skripsi, cuman baru bisa sekarang. Asli deh kalian tuh kalau pas nyusun pasti nggak mau diganggu demi apapun. ya. Mending cuy. Sekarang tapi Si- udah kerja Bang. Udah dong. enak. Wih, keren. Ya. Kerja di mana Bang Dava sekarang? Di Astra Credit Company. Gila, mantap. Keren banget. Mantap. Iya. Jangan memuji gitu, gue malu. Semoga dimudahin aja ya dalam pekerjaannya. Amin. Kalian juga nih udah mau jadi mahasiswa tingkat akhir, lancar prakerinnya setahun lagi tuh. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelumnya itu dulu deh. Foto bersama dulu. Oh iya, boleh. Oke. Oh iya. Vina bisa foto? Nggak bisa ya? Bentar. Oke, aku aja. 1, 2, 3. Oke. Lagi nggak? Lagi Kak. 1, 2, 3. Ya. Oke. Di stop dulu. Thank you Bang.